Dia bilang saking dekatnya dengan saya, Pak, istri saya harus istrinya Bapak yang menolong. Dan ketika anak saya itu laki-laki, Iya. saya bikin nama anak saya itu namanya Bapak. Wah. Hanya 6 bulan saya bekerja di situ, Iya. ditempatkanlah saya menjadi Kapolres Di di Jeneponto. Jeneponto. Ada ide untuk bikin kampus. Loh, kenapa ke Palu? Oke. Terus pertanyaannya begini, kenapa Bapak membangun kampus di sini? Iya. Sedangkan Bapak kan orang Medan. Betul. Iya. Toh? Kenapa tidak di Medan saja dibangun? Iya. Terus saya langsung ngomong pada waktu itu ya, dari pertanyaannya itu, Pak, Tadi Pak, kita udah sampai pada episode Bapak sudah di Kendari kurang lebih 1 tahun. Kembali ke Makassar. ya, Ada satu hal yang menggelitik tadi di pikiran saya, bahwa Bapak bilang bahwa Pak Beni, anak pertamanya Bapak itu lahir di Kendari. Kita semua mau nanya, Bapak sama Ibu itu kapan nikahnya waktu itu? oh iya betul. Karena Bapak udah bilang bahwa sama kenal Ibu dan udah dekat sama Ibu itu malah Sebelum dari kuliah. Belum kuliah, dari SMA berarti. Ya, Berarti SMA-nya sama itu Pak? tidak, Oh beda SMA. beda. Jadi kalau ibu beda anunya. Kalau ibu itu masuk di sekolah bidan, Sekolah bidan. ya. Dia Tahun itu sudah ada sekolah bidan. Sudah. Bidan itu kan pecahan dari perawat ya Pak? ya waktu itu. perawat dulu, baru ke bidan kan. Iya. Nah jadi dia perawat, masuk dia ke bidan. Iya. Nah terus kemudian saya punya orang tua pindah ke kampungnya di Balige. Iya. Gitu. Kemudian tapi itu sebelumnya sudah kenalan Iya. gitu. Nah cuman satu yang memperkuat saya itu adalah kau kuliah. Jangan hanya tingkat segini. Kalau mau tingkat segini pendidikan mau begin apa? Ibu yang sempat motivasi kayak gitu ya. Kira-kira demikian. Udah. Tapi saya udah ya kan belum tentu juga kita langsung mau merencana berkawinan. Iya, betul. Nah terus akhirnya udah dengan kondisi seperti itu memang saya niat pribadi saya harus sekolah, harus kuliah gitu. Jadi masa kakak saya dikasih kuliah, saya tidak dikasih kuliah. Saya gak iri juga sama orang tua. Tetapi iri itu saya pelajari ya betul juga sih beban orang tua. Betul. Kan gitu. 4 sekolah kuliah di Medan. Dan adik saya SMA sudah ditaruh di SMA di Jakarta. Dan masih ada lagi adiknya yang masih sekolah. Memang luar biasa biaya dari orang tua. Ketika saya tidak dianjurkan untuk kuliah, saya terima. Tetapi saya diam-diam itu tadi. Saya harus ambil kegiatan. Saya kursus bahasa Inggris. Kursus saya bahasa Inggris sambil memperdalam di SMA ini. Begitu saya sudah ada siap, ada SMA, ada perawat, saya harus kabur. Setuju atau tidak setuju saya harus berangkat. Kira-kira begitu. Tapi akhirnya setuju, orang tua setuju. Begitu saya udah berangkat ke Medan, langsung orang tua menyusul. Saya kira saya mau dimarahin, tapi tidak dimarahin, disetujui untuk berangkat. Oke, jadi happy saya ke Jakarta. Tiba di Jakarta, kondisinya seperti itu, tidak nyaman ini, cari kerja. Carilah kerja, dapat pekerjaan di Rumah Sakit Cikini. Terus di Rumah Sakit Cikini hanya berapa bulan, ketemu dengan orang salah satu yaitu tadi yang orang Sunda yang Pak Iswana namanya, memberikan peluang untuk saya, memberikan bimbingan untuk masuk di anestesi. Masuk di anestesi, 3 tahun selesai, kemudian cari kerja. Orang tua tidak mau kasih jadi harus menjadi PNS, tapi saya tidak mau jadi PNS. Saya mau di mana perusahaan yang terbesar di Indonesia itu yang menggaji saya. Akhirnya masuk di Pertamina. Masuk di Pertamina 3 bulan, belum apa-apa, panggil masuk Wamil. Begitu Wamil selesai, nah itu tadi, habis dari Wamil itu pulanglah saya ke Medan, ke kampung. Nah,
Waktu itu kan lagi ngetopnya itu Anton Sihotang. Anton Sihotang itu promotor tinju. Oke. Promotor Itu ipar saya yang paling besar. Oh, beliau yang jadi yang berhasil ya. Begitu saya ditahu udah berhasil, suruh pulang. Kok pulang aja? Jadi pulang aja. Nih, bikin rencana. Dia langsung merencanakan kita punya rencana perkawinan gitu loh. Loh, saya juga kaget. Iya. Pada saat Bapak pulang dengan baju polisi, sudah pakai dinas. Ya. Jadi begitu saya punya ipar ini merancang dengan orang tuanya di Balige, di kampung. Terus saya punya orang tua belum siap sebenarnya. Belum ada pemikiran untuk ke situ karena saya juga belum pernah bilang. Jadi begitu saya pulang, orang tua saya langsung nyambut. Udah berkeluarga. Lah, gimana caranya saya bilang? Karena saya belum saya bilang gitu kan. Karena sudah dilihat sudah berhasil, sudah sukses. Ya itulah. Sudah mapan lah, minimal sudah bisa membiayai keluarga. Betul. Nah, di situ bayangin aja, jadi saya selesai pendidikan itu di bulan 7. Bulan 6 ya, bulan 6. Selesai di situ pulang merencanakan langsung. Bapak juga nggak nolak kan? Ya saya tidak nolak lagi karena saya sudah ada pekerjaan dan lain-lain kan. Dan yang mau dikasih nikah udah Bapak suka memang. Sudah memang memang orang tua saya sudah tahu. Bahwa saya berkenalan sama ibu dulu. Sama ibu. Tapi memang dalam proses Bapak kuliah itu sering surat-suratan gak Pak? Oh sering. Kalau saya pulang juga sering ketemu di Balige, di kampung, jalan. Tapi orang tua tidak pernah campur tangan dengan itu, tidak mau tahu. Tidak terlalu mengurusi itu. Iya, tidak mau urusin itu. Jadi ya udah 2 minggu prosesnya. 2 minggu proses. Prosesnya berarti langsung perkawinan. Itu dikasih libur kan dari kesatuannya Bapak? Memang pada waktu itu libur memang. Libur. 2 minggu itu sudah dikasih libur, tapi 2 minggu itu bukan libur untuk berkeluarga. Tidak. Libur datang. Ceritanya liburan, refreshing karena udah dari pendidikan. Udah habis pendidikan. Penat nih, kasih lihat juga keberhasilan. Ternyata sampai di kampung, ada acara lain. Ada acara lain lagi. Jadi saya belum melapor ke Makassar pada waktu itu, Polda Sulsel ya. Belum. Jadi habis pendidikan langsung balik, langsung gitu acaranya. Oh, betul-betul mendadakan semua. Tapi orang tua saya siap. Gitu. Dan calon mertua saya juga siap. Udah, karena itu saya punya ipar itu Anton Sihotang itu yang promotor tinju dulu di Elis Pikal. Dia promotornya dulu. Ya udah, jalan semua, berjalan semua jadi sudah. Begitu selesai acara perkawinan, ditinggal. Kita langsung berangkat. Oh, langsung dibawa Pak? Langsung. Saya kira tidak ditinggal lagi, dulu. Langsung berangkat ke Makassar. Tapi Ibu pendidikan sudah selesai pada waktu itu? Bidan. Iya. Ya sudah. Sudah selesai dia bidan waktu itu. Nah, jadi kami nyampe di Makassar, melapor ke rumah sakit, ke Polda, terus kemudian diarahkan ke rumah sakit Bayangkara, habis di rumah sakit Bayangkara disediain rumah dinas. Jadi agak tenang di situ, tidak mencari perumahan lagi, sudah langsung disediain, kita tinggal di sana. Udah. Kemudian dipindahin ke Kendari. Lagi ke Kendari. Berarti Ibu ikut Bapak di Kendari? Langsung di Kendari. Sambil kerja juga waktu itu, nah, Ibu sebenarnya sudah diterima kerja jadi PNS di Medan. Oh, waktu itu sebelum nikah sama Bapak itu udah keterima jadi PNS? Sudah keterima, tapi baru mulai. Baru percobaan Prajabatan. Belum perjabatan. Baru terangkat. Belum 100%. Belum 100%. Ya. Itu sudah Ibu diterima seperti itu. Nah, tiba kembali lagi masuk di Kendari. Iya. Di Kendari kan tahun 82 itu lampu kalau siang mati. Oh iya, saya aja tahun 90-an masih begitu. Iya. Tahun 82 itu lampu kalau siang mati lampu. Jadi tidak ada listrik. Iya. Yang ada
ya itu malam. Iya. Nah, wah, gelisah kita di situ. Hidup yang kita tidak pernah alami seperti ini, gimana ya? Gak ada keluarga berarti juga kita di ini situ. terbuang ini, terbuang betul ini kita bilang begitu. Iya. Kenapa? Karena ya di kampung kita di sana listrik sudah ada. Iya. Kok di sini kenapa bisa begini? Provinsi gitu. Ibu kota provinsi. Wah, kacau deh Kendari ini sampai yang itu. Sudah, tapi kita bilang udah, kita tak mungkin kita selamanya di sini. Iya. Udah. Kita enjoy aja. Dinikmati aja. Dinikmati aja semua. Nah, disitulah satu kehidupan itu mulai Istri saya dia buka salon. Karena memang sudah ada belajar salon dia. Terus ambil kursus juga. Sudah dulu waktu di Medan, waktu masa muda. Dia buka salon. Di situ ada suatu cerita yang sangat kita tidak bisa lupakan. Apa itu, Pak? Jadi apa yang bisa kita menambah ekonomi kita, itu kita diskusikan. Oh, jadi Bapak sama Ibu kepikiran untuk buka pendapatan baru. Iya, nih. pendapatan baru. Padahal sebenarnya secara umum cukup. Cukup. Lebih mana? Cukup. Tapi memang pemikiran Bapak sama Ibu menambah aja lah. Menambah penghasilan. Baik. Apa yang kita lakukan untuk menambah penghasilan? Kalau kita nganggur begini, ya, sayang. Waktu itu habis, terbuang. Terus saya bilang, wah saya kan salon. Ya kalau gitu saya buka salon. Kan anak belum ada. Ya. Baru Iin yang saya bawa. Jadi, kalau begitu kita buka. Rumah lumayan. Ya. Dia bukalah salon di rumah. Ya. Banyak orang pada datang. Tapi apa yang sasarannya? Dia buka salon, setiap ada ibu lewat dari depan rumah. Ya. Halo ibu, ada salon, ada saya tolong partus. Oh bisa. Kan sudah bidan. Iya. Tolong partus. Iya. Nah, karena kan belum dikenal nih orang baru di situ, jadi harus bersosialisasi. Iya. Jadi di sekitar wilayahnya kita itu kita sangat dikenal. Karena apa? Jadi tolong partus. Iya. Disalonin. Sampai sekarang kayaknya belum ada yang kayak begitu, Pak. Iya, begitu kita buat. Luar biasa. Jadi setiap ibu yang melahirkan itu disalonin. Visioner sekali. Free. Artinya tidak kau bayar sekian kau mau salon. Enggak. Iya, jadi free. Satu kesatuan. Iya, dengan pelayanan kita. Itu kayaknya bisa ditiru tuh. Walaupun ide tahun 80-an masih bisa itu kayaknya. Iya. Visioner sekali, Pak. Jadi itu kita berumbuk ya. Jadi kita lakukan seperti itu dan berhasil. Bayangin aja ya, saya kan hanya tinggal satu tahun saya bekerja di Kendari. Iya. Jadi bagaimanalah kita punya kinerja. Baru nyampe kita sudah buka salon dan lain-lainnya. Yang salah satu yang berkesan buat saya ada pimpinannya Samsat, pendapatan daerah. Iya. Dia bilang saking dekatnya dengan saya, Pak, istri saya harus istrinya Bapak yang menolong. Dan ketika anak saya itu laki-laki, saya bikin nama anak saya itu namanya Bapak. Wah, berarti dia terinspirasi sekali sama Bapak. Iya. Jadi saya bilang, kau itu namanya Sabir, Pak Sabir. Iya. Masa kau bikin begitu? Janganlah, saya bilang gitu kan. Ya, saya mau bikin, saya izin duluan. Dia bilang gitu. Jadi saya pikir main-mainnya. Iya, ternyata. Nah, ternyata betul. Saya kemarin kan saya dipanggil ke Kendari ini suntik varises. Baru-baru ini? Saya baru-baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu saya diundang ke sana suntik varises. Iya. Ke Kendari. Iya. Ada 20 pasien saya kerjakan di situ. Iya. Saya jalan-jalan. Itu anaknya itu sudah kuliah. Anak yang itu Pak Sabir karena itu kan. Iya. Yang namanya dibilang Tigor itu betul dibikin Tigor. Ternyata berarti pasca beliau sampaikan itu waktu itu belum hamil anaknya. Enggak, sudah hamil. Jadi dia bilang kalau nanti melahirkan itu anak saya atau istri saya ditolong oleh ibu. Iya.
Dan akan saya beri namanya Bapak. Tigor gitu. Betul memang. Jadi lahir kan istri saya yang dipanggil. Ibu yang dipanggil untuk tolong partusnya. Saya masih ingat itu. Malam-malam. Itu jam 1 jam 2 kali itu kita dipanggil. Saya dengan ibu naik motor. Itu naik motor ke tempatnya dia. Karena di sana kan masih belum jalan bagusnya, belum bagus itu. Jadi wah ini baru saya tahu ini naik jalan begini, naik motor bawa kamu ini, tolong partus saya ikut lagi. Tahu itu jangan kata ibu ya. Kita kan sama-sama. Dia bilang gitu. Ya sudahlah. Kami tungguin lah itu bersalin. Nah, dan betul anaknya dibikin namanya Tigor dan ditolong oleh ibu. Sesuai dengan saking berkesannya dia. Gitu. Udah. Yang saya membuktikannya itu kemarin 2 tahun yang lalu. Saya panggil di sana untuk suntik varises itu. Ya betul. Bapak cerita pengalaman itu. Pengalaman itu betul anaknya dibikin namanya Tigor. Kira-kira begitu untuk masalah Kendari. Jadi kemudian Bapak balik ke Makassar. Balik ke Makassar tahun 2003. Terus saya ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara. Tunggu Pak. Tahun 93. 93. Tahun justru di Makassar. 83. 83 Bapak ke Makassar. Justru di Makassar ini jadi yang paling lama Pak ya. Iya. Saya tugasnya di Makassar itu saya ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara sebagai penanggung jawab anestesi. Habis itu dan lama kemudian saya ditempatkan menjadi kepala personalianya rumah sakit. Gitu. Tapi tetap merangkap sebagai anestesi. Nah, di sana tahun 85 itu saya langsung kuliah. Kuliah lagi? Kuliah, ambil S1. Di administrasi publik. Ada administrasi publik kita Pak. Administrasi publik yang dilakukan oleh LAN. Oh iya, LAN Antang itu Pak. Iya, di LAN, di Veteran. Situ kampus. Di situ ambil administrasi publik, langsung kuliah saya hanya bilang uang terbatas. Jadi saya bilang sama istri, kalau saya kuliah boleh nggak? Nah, tahun 85 Pak ya? 88 ya, karena 87 selesai. 2 tahun. Semangat pendidikannya Bapak itu kayak luar biasa. Iya, 82 itu. Jadi sampai teman-teman kalau masalah itu sih, teman-teman kerja itu heran. Tahu lah pekerjaan anestesi. Betul. Anestesi itu tidak bisa atur waktu diri. Umpamanya saya mau jalan-jalan ke sana, saya mau ke sana. Nggak ada itu. Pokoknya ada waktu, ada pekerjaan, operasi, harus datang. Kan kejadian kegawatan daruratan yang harus segera dioperasi kan kita nggak bisa pilih waktu. Harus segera. Tengah malam. Tengah malam. Berarti Bapak sering dijemput sama ambulans. Iya. Sering saya dipanggil. Dan lagi pekerjaan sebenarnya bukan pekerjaan anestesi ya. Tetapi pengawasan pekerjaan yang ada di UGD. Saya selalu dipanggil. Pengawasan kinerja. Jadi mereka ada pekerjaannya yang salah atau apa, saya dipanggil untuk mengecek. Komite kayaknya. Dulu istilahnya begitulah. Supaya pekerjaan di UGD itu jangan sampai ada yang salah. Salah tindakan, salah apa, saya dipanggil. Bagian pengawasan berarti. Terutama yang kebanyakan itu pasang-pasang infus lah. Kalau umpamanya tidak bisa, udah panggil ke rumah. Kebetulan kan rumah sakit dengan rumah tinggal dekat. Jadi sering saya dipanggil. Dan saya tidak pernah menolak dan saya tidak pernah marah. Bukan seperti tipe orang lain suka marah gitu ya. Kalau dipanggil, mengganggu, kok tidak tahukah ini. Enggak. Kalau saya enggak. Justru saya kebahagiaan saya dipanggil. Artinya saya masih dipercayai. Nah, itu sudah memang komit di hati saya. Bahwa pekerjaan itu tidak gampang. Ketika ada pekerjaan, jangan menolak. Gitu. Jadi itulah yang saya lakukan. Di Kendari kan Bapak sampai 4 rumah sakit dipakai. Iya.
Di Makassar, karena setahu saya di tahun-tahun itu pasti kebutuhan tenaga anestesi itu sangat kurang sekali. Sangat. Jadi ceritanya begini Pak. Iya. Ini cerita lagi saya dengan 4 orang teman saya sama-sama kuliah di Jakarta, tapi kiriman dari Polri kan. Iya. Nah, kan ketemulah di sana. Iya. Nah, begitu saya ditempatkan di sana, 4 orang sudah ada tenaga anestesinya. Oh iya. Jadi bersama saya jadi 5. 5. Kan kamar operasi hanya 3. Kamar operasi 3. Di Bayangkara. Jadi banyak nganggur. Iya. Gak banyak nganggur. Saya tipenya tidak seperti itu. Iya. Saya tidak mau bekerja santai-santai begitu, enggak. Jadi saya bilang sama teman saya, oke, kita ada 5 orang di sini. Kita sehari-hari kita bekerja banyak, kita nganggur. Iya. Artinya tidak banyak bekerja. Karena cuma satu rumah sakit. Bagaimana kalau kita bekerja keluar untuk mengisi ketenagaan di luar? Nanti kita lakukan secara bergiliran. Gitu. Itu ide dari Bapak? Ide dari saya. Nah, karena mereka tidak bisa lagi melawan karena pangkat saya sudah lebih tinggi. Itu tadi saya bilang. Jadi, sangat Kalau di polisi itu kan senioritas harus pangkat ya, pangkat. Sangat dijaga. Itu harus taat. Itu tadi yang saya bilang, anak kecil kau jangan banyak bicara dalam diskusi waktu kuliah. Kan saya ketemu. Setiap kalau namanya perwira ketika mengambil apel, APP-nya kan dari perwira senior. Jadi memberikan arahan dan lain-lainnya harus dari yang perwira. Dia terpaksa dia harus tunduk kepada saya. Yang tadinya tidak mau didengerin di kelas. Suaranya pendapatnya kita dianggap anak kecil. Sekarang karena tingkatnya lebih di atas harus dengar. Harus dengar dia. Tidak bisa tidak kan gitu. Akhirnya saya pimpin. Jadi dengan sendirinya dia akan terima apa kondisi kan gitu ya. Dan saya ditunjuk sebagai penanggung jawab anestesi di Rumah Sakit Bayangkara, dia harus taat. Jadi cuman saya bilang kalau kita nggak banyak nganggur begini, itu kurang pas. Kita cari pekerjaan di luar gitu. Itulah namanya Rumah Sakit Islam Faisal. Disitulah saya pertama membuka karir. Bapak melamar diterima di situ. Saya berbicara kepada dokter kepala rumah sakitnya. Boleh nggak kami mengisi untuk ketenaga anestesi di sini? Bersama dengan dokter anestesi. Dokter anestesi sudah ada penanggung jawabnya. Boleh Pak. Masuklah. Nah masuk. Saya atur, saya dulu masuk terus. Akhirnya saya suruh gantian nih. Jadi udah dilihat kinerjanya, kepercayaan dan bagaimana, masuklah saya gantilah teman. Jadi kami secara bergiliran masuk ke sana. Nah, kemudian dari itu berhasil. Nah, bisa ternyata. Terus kemudian di Rumah Sakit Bayangkara, hanya saya di Makassar itu yang bisa melakukan spinal. Karena Bapak ikut sama dokter yang Jerman itu ya. Sementara yang 3 orang ini tidak bisa, dia tahu dia. Tidak tahu mereka karena nggak ikut kan. Karena saya sebagai penanggung jawabnya anestesi di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi dokter yang datang ke sana yang melakukan operasi melihat apa saya punya kerjaan. Tentunya mungkin ya. Mungkin dia merasa ini Pak Tigor ini boleh ini kan. Saya sering diajak keluar juga. Dipanggil. Karena dilihat kinerjanya bagus. Jadi ada namanya Dr. Abadi Gunawan. Itu paling senior ahli obgyn. Dokter obgyn di Makassar, tahun sudah meninggal tapi. Diajaklah saya keluar untuk operasi. Masuklah saya ke Santosa. Hanya saya yang diajak. Rumah bersalin Santosa, habis itu berkembanglah Rumah Sakit Siti Meriam, Rumah Sakit Siti Meriam, Siti Fatima, dan Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah Sakit Kusta. Yang di Daya. Saya mau di situ, kenapa? Karena di situ ada sistem operasi anestesinya, sistem blok. Saya belajar lagi. Bagaimana
anestesi sistem blok aksila di sini. Oh di aksila. Belum pernah lihat Aksila sih. ini. Jadi kenapa saya pilih di sana? Karena di sana kan pasien-pasien yang kusta. Iya. Jadi di situ sudah terjadi kontraktur. Iya betul. Jadi dia pada umumnya begini. Iya. Nah dokter malah memperbaiki ini. Oh iya. Jadi dibius lah pasiennya. Nah dibius ini untuk memperbaiki yang kontraktur ini yang suka tangannya yang kusta kan begini-begini semua. Iya. Nah jadi diperbaiki. Jadi butuh anestesi. Saya dipanggil sana dan saya mau. Dan di situ saya belajar juga kembali bagaimana sistem blok. Diajarin tuh Pak? Enggak, saya belajar sendiri dengan pengalaman yang ada. Berarti trial and error Bapak. Yoi. Trial and error dan kemanusiaannya. Betul. Tapi semuanya yang saya kerjakan itu berhasil Pak. Kan artinya kan begini. Bermodalkan pengetahuan, pengalaman. tapi nggak pernah dilaksanakan nih. Tapi udah yakin. Yakin. Kenapa? Jadi gini, kalau anestesi itu ketika tidak berhasil teknik anestesi ini bisa dilakukan teknik anestesi yang lain, yang general, yang umum. Yang umum ya. Nah, kalau tidak berhasil nanti masuk ke sini, gitu. Ke umum. Kalau umum kan sudah oke. Berarti waktu ditawarin ke Tajuddin Khalid namanya rumah sakit. Tajuddin ya. Iya, Tajuddin Khalid itu Bapak iyain aja. Iya. Anestesi blok oke, siap. Okay. Padahal sebenarnya baru mau dicoba. Begitu. Jadi berhasil saya di sana cuman karena jauh kan dari rumah sakit Bayangkara, terbatas waktu saya dan bisa. Apalagi sudah banyak rumah sakit. Banyak rumah sakit saya pegang pada waktu itu. Jadi tertentu lah. Dan akhirnya mengganggu sistem kerjanya mereka. Jadi mereka bisa merencanakan hari ini, tidak bisa ke saya, akhirnya tertunda. Karena banyak. Jadi mereka mencari orang untuk bisa kerja di situ. Saya tidak tahu siapa pada waktu itu. Nah, habis itu berjalanlah sekian tahun. Jadi masuk saya tahun 82, selesai saya kuliah 87. Kemudian pada saat itu saya sudah pangkat mayor ya waktu itu ya. Ya kalau tidak salah mayor waktu itu. Saya ada terbuka kerjasama antara Polda dengan Unhas. Oke. Yaitu pendidikan hukum kepolisian. Oh. Padahal ada SH-nya Bapak ya? Iya. Bapak akhirnya daftar di situ? Iya, tapi langsung S2 itu. Oh S2? Iya, jadi artinya. S1, S2? Kan nah, ada S1-nya tidak, S2 langsung. Oh. Karena hukum kepolisian, jadi berkaitan dengan hukum kepolisian. Jadi saya ambil kuliah di situ. Ambil kuliah bersamaan Kapolda, Wakapolda, Irpolda, ada beberapa itu pejabat Polda. Tapi saya ikut kuliah. Kenapa Bapak diizinkan masuk? Saya diizinkan. Nah, waktu itu saya masih di rumah sakit waktu itu. Iya. Nah, waktu itu masih penanggung jawab anestesi. Masih anestesi. Ya. Belum masih jadi anestesi. Pejabat di rumah sakit. Belum. Masih anestesi. Ya. Terus saya kuliah di situ, selesai. Kemudian setelah selesai, saya ditarik dari rumah sakit Bayangkara, ditariklah saya menjadi Kadenma Polda Sulsel. Jadi pengawas datasemen markas Polda tahun 99. 98, 99. Oh, lagi pasnya guncangan di Indonesia itu kan? Iya. Pasca reformasi. Iya. Dan banyak ekonomi konflik. juga pada waktu itu susah. Iya, krisis moneter. Dan di beberapa daerah pecah konflik, termasuk di Sulawesi Tengah, Poso, Ambon, Sampit dan beberapa daerah lain. Oh iya, betul. Pada waktu itu lagi gunjang-gunjang Indonesia. Jadi saya ditempatkan di Polda. Saya tadinya begini, saya rasa agak kecewa juga. Kecewanya kenapa? Saya di rumah sakit Bayangkara, kok saya ditaruh ke Kadenma istilahnya. Kok saya tidak dikembangkan di rumah sakit? Karena Bapak merasa di situ keahlian. Iya, karena di situ saya berkarir gitu ya.
Tetapi mungkin saya kekecewanya itu mungkin banyak teman-teman yang sakit hati. Oh, banyak laporan. Banyak sakit hati memang. Kenapa saya katakan ya? Iya. Saya kalau penerimaan polisi, Iya. saya pasti dikasih ikut panitia. Karena nggak semua yang Tidak semua. Ya, pasti saya diikutkan kepanitiaan. Iya. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain, Iya. saya pasti harus diikutkan. Saya nggak tahu kenapa. Tergantung pada pimpinan kan, soalnya. Mungkin karena dilihat kinerja kan. Nah, itulah makanya teman-teman itu sebenarnya banyak yang tidak nyaman dengan saya. Bukan karena perilaku, tapi karena karirnya Bapak. Ya, kayaknya normal itu kayak gitu, Pak. Iya. Semakin, ya memang sampai ada ada namanya dokter itu, kebetulan sudah almarhum yang mereka tuh. Ada namanya dokter Maparape. Jangan sok jago di sini. Dikasih begitu. Dia bilang sama saya, kan? Jangan sok jago di sini. Kamu bukan orang di sini. Dia bilang gitu kan. Bawa ke daerah lagi. Saya bilang begitu, udah. Saya diam saja. Suatu waktu saya pakai mobil dinas. Iya. Mobil dinas itu VW yang dulu ya. VW yang dulu itu yang agak masih rewel juga. Iya. Saya tanya kepada sopirnya, kenapa mobilnya seperti ini caranya? Iya. Saya bilang gitu. Dia langsung nyeletuk. Kalau tidak tahu bawa mobil jangan pakai. Kata si dokter ini. Iya. Wah, kau meremehkan saya. Iya. Saya langsung turun. Saya tangkap lehernya. Karena dia menginjak harga diri ya. Iya, itu di tempat penjagaan loh. Iya, di rame-ramenya orang. Apa kau bilang? Kau pikir baru kali ini saya punya mobil? Iya. Saya bilang gitu. Bukan sekarang ya, dari dulu saya sudah punya mobil. Iya. Saya bilang gitu. Jadi jangan kau sembarang ngomong. Apa maksudmu? Kau sarjana, saya juga sarjana. Iya. Saya bilang gitu. Oh tidak bang. Lalu kenapa kau ngomong seperti itu tadi? Iya. Ada spontanitas saja. Oke, saya tidak suka yang begitu ya. Begitu. Kalau kamu ada sesuatu, jangan sampai melakukan hal-hal yang buat orang tidak nyaman. Iya. Siap bang. Kebetulan saya lebih senior dari dia. Iya. Kalau dari pangkatan. Pangkatan. Kalau dari pendidikan kan biasanya rumah sakit itu dipegang oleh dokter kan. Iya, betul. Itu yang bikin salah di dalam manajemen. Sebenarnya kalau manajemen itu siapa yang berperan itu yang harusnya begitu. Unggulkan. Betul. Kan. Udah gitu. Jadi itu kecurigaan saya. Wow, memang betul saya udah mungkin sudah tidak disuka di rumah sakit. Gitu. Iya. Tapi itulah jalan Tuhan. Ternyata ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Hanya 1 tahun saya di Kadenma. Iya. Nah, di Kadenma itu memang saya urusan. Artinya kan gini, pekerjaan di rumah sakit dengan pekerjaan di Kadenma sama. Kenapa? Karena itu sifatnya melayani. Melayani semua pejabat di Polda, melayani semua tamu-tamu Polda, melayani semua pelayanan-pelayanan di Polda itu sendiri. Jadi buat saya nggak ada masalah. Pelayanannya dalam bentuk apa itu Pak? Pelayanannya umpamanya Kapolda mau berangkat kemana harus kita monitor, kita siapkan semua. Ada kegiatan-kegiatan di Polda, Kadenma mempersiapkan. Kita siapkan. Ada kegiatan-kegiatan umpamanya tamu, semua kita harus siapkan. Ada pengembangan di Polda, kita yang melakukan. Nah, salah satu contoh saya punya kebanggaan di situ adalah Kapolda memanggil saya. Pak Tigor, kamu kerjakan ini. Sebenarnya bukan pekerjaan saya. Siap jenderal bukan kerjaan saya. Tetapi kalau perintah dari jenderal, saya siap lakukan. Nah, ini kau kerjakan. Jadi termasuk itu berkesan sekali itu. Saya sempat ditegur oleh Asrena. Apa itu Asrena? Asrena itu bagian perencanaan Polda. Ya. Kenapa? Karena ada pelangnya Polda itu, Polda Sulsel kan gitu ya. Itu Kapolda itu tidak mau seperti itu modelnya. Ganti. Wah, saya kan tidak ahli di situ. Toh? Tidak ahli. Terus di ruangan, ini ganti. Kata saya tidak suka. Wah,
Saya mau saya tahu. Barusan di sini. Saya orang kesehatan. Iya. Yang tidak ngerti dengan bangunan, dengan ini. Iya. Gimana ya caranya ya. Udah. Tapi kalau bentuk pelayanan tamu dan semuanya, pekerjaan-pekerjaan itu siap, tidak ada masalah. Iya. Tapi begitu ini jadi problem buat saya. Perilaku caringnya. Saya ketemulah orang Jawa. Iya. Orang Jawa yang apa namanya, yang suka membuat-buat ala ini apa, kayu, ukiran kayu itu, patim apa? Di apa? Mebel ya. Ya, orang mebel itu. Ya mebel itu. Jati. Ya. Ketemu dengan itu. Jadi saya bilang, Pak, kok bisa bantu saya nggak? Kenapa? Begini, saya diperintahkan untuk bikin begini, tapi saya tidak tahu desainnya. Iya. Nah, dan saya disuruh yang mendesain. Dan harus yang bagus. Dan harus yang bagus. Termasuk ruangan ini. Saya bawa dia ke kantor. Nah, jadi, boleh. Coba gambar mie dulu. Iya. Digambar. Setelah digambar, saya menghadap. Pak, kalau Bapak setuju dengan yang seperti ini, mohon izin Jenderal. Ini desainnya. Ini desain yang kita rencanakan. Ini dia. Katanya. Ini yang saya mau. Katanya. Ya sudah. Disuruhlah pekerjaan itu saya kerjakan dengan kontraknya ke saya. Harusnya kontrak itu bukan ke saya, ke Asrena. Iya. Itu. Karena dia bagian perencanaan Polda. Tersinggung lah mereka, Pak. Tersinggung sudah. Saya dimarahin oleh Asrena. Kebetulan ini Asrena ini orang Jawa juga. Namanya Pak Heri, sebelumnya dekat dengan saya. Karena kalau dia datang ke rumah sakit, saya pasti dicari dulu. Kalau umpamanya ada keluarganya atau dia berobat, saya dipanggil. Nah, terus dengan dasar itu dia agak sungkan memarahin saya. Tetapi saya tahu dia marah. Gitu. Cuman hanya saya sampaikan. Dan rupanya Kapolda tidak menyampaikan ke dia. Harusnya kan disampaikan. Iya. Nah, jadi seolah-olah dibilang, kita Kadenma sekarang ini munafik, dia bilang itu. Dia suka lapor-lapor kita katanya gitu. Nah, kan saya sudah, betul ini beban saya ini sudah rusak, saya ini sudah jadinya. Saya hanya langsung minta maaf, Komandan. Bukan, saya Komandan sudah tahu saya bagaimana saya sebelum-sebelumnya. Sudah kenal saya, bukan sekarang ini. Saya bilang. Jadi ini pekerjaan ini bukan saya yang meminta kepada Pak Kapolda. Kapolda yang memerintahkan saya untuk merubah ini. Jadi saya tidak tahu. Karena saya sudah disuruh, saya desain, dia belum setuju. Nah, tinggal pekerjaan dilaksanakan. Nah, iya, tapi saya dipanggil Kapolda dalam hal ini. Nah, aku nggak tahu lah Komandan, saya bilang gitu. Kan hanya Kapolda yang menyuruh saya tidak tahu kalau Komandan juga ditegur gara-gara ini. Karena memang yang mengerjakan dia dulu sebelumnya. Dan Kapolda nggak suka. Pak Kapolda ini tidak suka. Dan dia suruh robah. Suruhnya ke Bapak. Iya, disuruhnya saya. Bapak saya robah, tidak ngerti. Bapak robah dan mereka merasa dilangkai. Merasa terlangkai gitu. Ya sudah berjalan. Jadi setiap pekerjaan di Polda yang namanya pengembangan tidak lagi ke Asrena, ke saya semua. Jadi saya jadi pemborong. Tapi Bapak udah tabe-tabe berarti istilahnya sama Asrena. Ada lagi. Udah namanya Dir Intel. Pak Timbul namanya. Pak Timbul Silain. Orang Batak. Dibencinya saya. Benci. Kadenma cari muka katanya. Saya bagaimana cari muka ya? Pekerjaan yang kita lakukan. Nah gitu. Jadi perintah dikerjakan. Kalau bisa memilih mungkin kita nggak akan ngerjain itu. Karena apa? Pengawasan kantin yang ada di Polda itu di bawah tangan Bayangkari, Ibu Bayangkari. Tetapi harus melalui pengawasan dari Kadenma.
Iya. Nah dia rupanya ada berkeinginan untuk kelola itu. Oh. Nah jadi ya tidak bisa. Iya, melangkahi. Melangkahi namanya. Ada penggusuran pekerjaan ini, Kadenma. Bikin lapangan, Kadenma. Udahlah pokoknya udah. Tapi saya udah apapun ya sudah pekerjaan yang saya kerjakan. Iya. Bukan duit ya. Iya. Saya tidak ada perbicaraan masalah saya dapat duit dan lain-lainnya. Gak mikirin itu juga. Enggak. Jangankan itu, tetapi saya tidak bohong. Ada pekerjaan, seharusnya memang pekerjaan bukan saya, tetapi saya disuruh karena saya disuruh jadi kasatker. Kadenma itu sebelumnya tidak pernah dibikin kasatker. Pegang uang Polda gitu loh. Yeah. Ini menjadi uang Polda ada di saya. Bayangin aja. Oh iya, pasti banyak goyangannya itu. Semakin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Makin kencang anginnya. Nah, jadi ya saya udah, yang penting saya kerjakan. Yeah. Saya lakukan apa adanya. Betul. Gitu. Dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Intinya kita mengabdi aja, melaksanakan tugas saja. Kalau ada orang yang tersinggung ya kita mau apa? Kita nggak mungkin melihara hati semua orang. Jadi kalau Kapolda ini dulu waktu saya dinas itu, harapannya langsung jadi gitu loh. Jadi mungkin Bapak dikasih tanggung jawab itu karena gerakannya cepat barangkali Pak. Saya kurang tahu lah, pokoknya begitu ya kita kerjakan. Saya nggak tahu apakah itu memang cepat ya. Cuma dia bilang ini Wakapolda pernah panggil saya. Kamu kerjamu kalau begini kamu tidak menjadi kepuasan. Kenapa Pak? Kenapa itu pohon tidak langsung besar? Loh, bagaimana caranya pohon bisa langsung besar? Kan kecuali pohon yang besar ditanam di situ. Ya, kan ada prosesnya. Ya, saya bilang itu. Kapolda sudah marah-marah. Ya jangan saya dimarahi komandan. Iya. Karena itu tanaman. Iya. Ada proses tumbuhnya. Iya. Di luar tanggung jawab kita sebagai manusia. Iya. Ini. Jadi apa aku bikin? Tidak. Tapi kalau pupuk saya sudah kasih pupuk. Iya. Gitu. Ya. Rupanya hanya untuk memancing saya aja. Oh menguji. Iya. Menguji sebagaimana saya punya apa yang saya kerjakan di situ. Iya. Jadi apa aku bikin? Saya sudah pupuk. Pupuknya bukan pupuk yang dijual ya. Pupuk kandang. Ya. Dari mana aku ambil? Saya ambil dari peternak. Peternak sapi, kambing. Saya ambil, saya taruh di situ. Ya. Nah, gitu. Jadi tidak sembarang pupuknya ke situ saya bikin. Karena mangga ditanam mangga yang cangkok-cangkok itu. Iya. Perlakuan khusus ya. Jadi kalau lihat itu saya yang tanam itu semua yang di depan Polda itu. Iya. Zamannya saya. Masih ada sampai sekarang. Masih. Mangganya itu berbuah, jadi rebutan itu. Mangga yang pendek-pendek itu. Iya. Ya udah. Pekerjaan seperti itu sudah. Saya disuruh lagi memborong perbaikan atap di Polda. Iya. Saya yang disuruh. Bayangin saya tidak pernah tahu bagaimana mengerjakan itu. Itu di Kaden berapa tahun? 1 tahun berarti saja. Berarti selama 1 tahun itu benar-benar membangun Bapak. Di rumah saya tidak pernah, rumah sakit saya tinggalkan. Karena fokus tidak di lagi situ. sudah fokus di situ. Hanya saja satu rumah sakit swasta yaitu rumah sakit Sentosa yang rumah sakit Cina punya. Itu masih Bapak. Itu saya pegang. Iya. Udah 1 tahun, 1 tahun berproses. Terus dia bilang terakhirnya. Iya. Saya dipanggil Karopers. Iya. Kamu dipindahkan ya ke daerah. Saya pikir saya sudah jelek sekali. Iya. Woi, saya sudah mampus lah saya kalau dipindahkan ke daerah. Iya kan, ke daerah itu kan artinya kesannya pembuangan ya. Iya, ke daerah ke pembuangan. Iya. Dan saya tidak terpikir tadinya, saya pangkat sudah AKBP. Iya. Nah, kamu ke daerah katanya. Wah, saya izin komandan kalau saya ditempatkan di daerah, saya kayaknya belum siap. Iya. Saya bilang gitu. Kenapa kau tidak siap? Ya banyak latar belakangnya. Iya. Keluarga dan pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi kamu tidak mau? Tidak mau. Saya bilang gitu. Udah kalau begitu
kamu harus pindah dari Kadenma. Iya. Wah, saya betul-betul memang sudah dianggap rusak juga pemikiran saya. Iya. Jadi siap kalau mau dipindahkan dari Kadenma boleh. Nah, jadi kamu mau kemana? Mau sakit. Terserah kemana. Oh, kembali ke rumah sakit atau kemana. Terus dia bilang, enggak, kamu pindah ke Diklat aja. Ke Diklat lagi. Diklat Polda. Iya. Sudah, saya bekerja di situ. Hanya 6 bulan saya bekerja di situ. Iya. Ditempatkanlah saya menjadi Kapolres. Di Jeneponto. Jeneponto. Ya. Jadi tahun 2000, ya tahun 2000 itu. Iya. Jadi Kapolres. Saya bilang kaget saya. Ya. Mati aku, Kapolres saya tidak tahu apa pekerjaannya dan bagaimana gitu ya. Hanya berdasarkan tadi saya S2 Hukum Kepolisian. Okay. Di situ saya banyak mengetahui bagaimana kasus-kasus, penanganan kasus dan lain-lainnya. Itu saya hanya punya keilmuan di situ. Tetapi bagaimana pekerjaannya saya tidak tahu. Nah, ini pengalaman pertama ke daerah lagi. Ke daerah di Jeneponto. Nah, Jeneponto itu udah tahu kan? Iya, tahu. Itu keras orangnya. Iya, betul, Pak. Wow, jangan main-main. Makassar asli kan di situ. Ya, itu. Saya bilang, matilah aku. Apalah yang saya mau dapat di Jeneponto ini? Pekerjaan apa gitu. Iya. Tapi siap. Nah. Kemudian saya udah ditempatkan pas itu bulan Desember. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 saya ditempatkan di situ. Jadi Kapolres. Kebetulan Kapolres yang lama itu juga ada masalahnya di sana. Berkonflik dengan masyarakat. Ada konfliknya dengan masyarakat. Jadi ya sudah, masuklah. Disitulah terjadi konflik. Penanganan kasus yang kan di di Sulawesi itu kan Siri Napace. Ya, Siri Napace itu kan kuat. Betul. Tersinggung sedikit. Oh iya. Badik yang bermain. Jadi pertama saya di bulan 12 itu masuk saya di situ ada sopir ya kan? Ada sopir dengan si perempuan janda di mobil pasangan. Ya. Duduk berdua, tapi mungkin sudah ada apa bagaimana itu kasusnya ya. Masuk ditangkap sama warga. Ditangkap, ditindaki dimasa oleh masyarakat. Dipukuli berarti. Dipukulin. Ya. Akhirnya diamankanlah si perempuan di Polres, si laki-laki di Polsek. Ya. Pada kasus itu juga dengan kasus itu masyarakat mau mengambil si laki-laki ini untuk dibunuh. Mau dimasa ya. Mau dimasa. Dan itu dilakukan sebelum saya. Iya. Jadi pas di bulan 12 itu kejadiannya. Jadi masih istilahnya kota Jeneponto itu hangat dengan persoalan itu. Bayangin aja laki-laki diikat. Iya. Diambil dari Polres, dari Polsek. Berarti Polseknya digeruduk sama massa? Dipaksa. Diambil. Masih ingat dulu itu ada istilah probes itu. Zaman itu lah itu, tahun 2000. Jadi kuat itu peran Forbes. Forum besar masyarakat itu. Kuat itu di dalam menangani masalah-masalah di pemerintah. Iya, mereka yang tangani. Jadi diambil itu tahanan, diikat, baru ditarik-tarik di lapangan sampai mati. Ditarik pakai kuda? Pakai motor, mobil PT-PT. Sampai mati. Sadis itu. Dan perempuan ditahan di Polres, itu juga dibunuh. Sama massa juga didatangi. Tapi dibunuh secara tertutup. Diparangi. Mungkin diracuni, mungkin apa gitu. Tapi mati juga perempuan itu. Karena dianggap perilaku mereka oleh masyarakat melanggar adat. Iya. Norma agama. Sosial.
sosial masyarakat. Iya. Itu namanya siri, pesiri. Memalukan. Dibunuh dua-duanya. Dan biasanya pelakunya keluarga-keluarganya juga. Iya. Dan itu terjadi. Nah, pada waktu itu saya baru masuk nih. Iya. Wah. Berarti Bapak masuk kasus itu belum di situ. Udah terjadi kasus itu. Baru masuk. Tapi saya baru masuk. Artinya kan berat untuk penanganannya. Iya. Kan gitu. Wah, gimana? Apa yang mau saya lakukan ini? Pokoknya udahlah, jalanin aja. Apa adanya begitu, berjalan aja gitu. Tapi ya pada saat itu saya sering kunjungan ke warga-warga. Ke warga-warga, iya. Ke Pak Desa, iya. Ke tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Saya sering jalan-jalan aja udah. Iya. Dan dari situ mungkin ya baik-baik aja, enggak ada masalah. Selama saya di sana tuh tidak ada masalah, dan bahkan masyarakatnya itu meminta saya tetap tinggal di situ ketika saya mau dimutasikan. Pas mau dipindahkan kembali. Iya. Karena strateginya Bapak adalah pendekatan. Mungkin ya. Bersosialisasi. Iya. Ke semua lapisan tokoh masyarakat atau siapa. Tokoh agama. Datang semua. Di situ, di tokoh agama, iya. Itu juga ya. Di sana kan kalau bulan puasa seperti ini tidak boleh ada jualan. Oh iya. Dikasih rusak. Dirazia. Dihambur-hamburkan semua itu. Iya. Yang jualan itu. Jadi saya duduklah di DPR. Iya. Jadi saya hanya ngomong begini. Bapak-bapak yang saya hormati. Iya. Bulan puasa memang betul kita mengajak masyarakat kita berpuasa. Iya. Tapi saya tahu ada yang tidak puasa. Iya. Lalu kalau tidak puasa mereka makan enggak? Pasti makan. Pasti cari makan. Iya. Nah, yang kita rusak itu adalah di pasar. Di mana aktivitas masyarakat berjual, ada di pasar. Betul. Jadi kalau itu kita kasih rusak, kira-kira bagaimanakah kehidupannya mereka? Ya, mereka mau beli di mana? Di mana lagi? Sambil mereka kerja, makan, itu. Tapi kan tidak dibuka secara lebar-lebar jualannya. Ya. Tapi kan mereka tertutup, Ji. Betul. Artinya dia menghargai orang yang tidak berpuasa. Ya. Jadi kalau dia datang yang tidak berpuasa, tertutup, Ji. Jadi mengapa kita harus marah? Ya. Saya kira tidak tepat. Itu di DPR itu. Saya kira tidak tepat. Kalau kita harus, apalagi kita hambur-hamburkan itu makanannya. Ya, yang dijual. Mubazir. Itu modalnya paling berapa itu? Ya, betul. Dan itu penghasilannya mereka. Betul. Kita nolkan mereka keuangannya mereka. Ya. Kan kita bukan salah kita itu. Cobalah Pak Ketua DPR bagaimana memahami ini. Ya. Saya bilang gitu. Masuk akal mereka. Masuk akal mereka. Jadi jangan kita marahin, jangan kita rusak. Kalau mau tutup aja, jangan. Gitu aja saya bilang gitu. Jadi jangan dibuang. Jangan dihambur-hamburkan, dirusak jualannya. Itu tidak etis. Ya. Jadi mungkin masuk akal bagi mereka. Iya. Ya. Jadi banyak ya, artinya kita sering ke DPR dan lain-lainnya. Nah, salah satu itu yang paling selama saya ke Polres di situ yang paling berkesan sekali buat saya adalah tetap siri. Ya. Realisasi siri, ya. Yaitu ada suatu kampung masyarakat itu berkeluarga itu satu kampung. Ada seorang anak laki-laki masuk ke rumahnya keluarganya juga lewat belakang. Lewat belakang. Nah lewat belakang itu yang ada kebetulan di rumah itu seorang perempuan yang anaknya yang punya rumah. Tetapi dia sendiri kurang sehat mungkin ya pada waktu itu. Nah pada saat itu tidak diapa-apain sebenarnya. Tetapi si perempuan ini melapor kepada orang tuanya bahwa tadi datang si ini melewat belakang. Dianggap itu ada rencana jahatnya si laki-laki ini. Padahal iparnya, keluarga. Akhirnya apa? Wah, dia rusak itu rumahnya, dibakar. Rumahnya si laki-laki itu, ternaknya
diambil, semua diusir. Itu kayak berlebihan. Diusir itu. Masuklah laporan itu ke Polres. Ya. Wah, kalau begitu jangan dibiarkan. Iya, jangan sampai berkembang jadi besar kan. Saya suruhlah orang polisi penjagaan PJR dari satpamnya kita turun ke sana, pengamanan dari Polsek, dari Polres turun. Wah, mobil Polres pun dirusak sama massa di situ. Ya, kalau gitu sudah. Jadi kalau orang Jeneponto itu bisanya jangan pada saat panasnya kita ikut di situ. Jadi Bambang Natolo gitu. Iya, Pak Bambang Natolo. Gampang panas. Iya, gampang panas. Gampang. Gitu. Nah, jadi sudah tarik mobil kendaraan, tunggu dulu ya. Kita pelan-pelan kita masuk. Ya. Nah, mulailah saya ceramah di masjid. Ya. Mulailah ceramah saya ke Pak Desa, memberikan informasi-informasi, himbauan gitu. Jadi pertemuanlah kami di masjid, menyampaikan bahwa harus damai. Ya. Yang punya rumah harus kembali ke sini. Ya. Tidak boleh kita usir dari kampung sini, karena dia sudah diusir masuk ke Takalar. Iya ke Takalar. Ya. Tidak boleh, kita bilang begitu. Nah, tapi mereka karena tadi keluarga itu bertahan dia. Tetap diusir. Tetap diusir, tidak boleh. Akhirnya apa saya bilang? Begini saja, saya bilang. Kalau memang kalian masih tetap bertahan seperti itu, lain kali kita bikin aturan di sini. Siapa orang yang lewat pintu belakang harus diusir. Harus diusir. Itu karena itu kesepakatan kalian. Ya. Bahwa tidak menerima dia kan tidak melakukan apa-apa. Ya. Kecuali kalau dia berbuat jahat. Ya. Pelecehan itu, atau apa. Ya, itu harus ditindaki. Tetapi kan tidak dia apa-apa. Dan dia merasa keluarga. Iya. Karena merasa keluarga, dia anggap itu ya lewat mana pun boleh. Boleh saja. Kan gitu. Karena dia anggap keluarganya. Tetapi kenapa kalian melarang seperti ini? Ya itu tidak bisa masuk di akal. Jadi Bapak tekankan kalau memang kalian tetap dengan teguh dengan pemahaman itu, maka sekalian aja kita bikin aturan. Siapapun yang lewat belakang harus diusir dari sini. Wah, berat itu. Mereka berpikir. Iya, masuk akal ya. Nah, mereka diam dulu pertamanya aja. Tetap menemani. Ya, kita buat seperti itu. Ya. Kata mereka bertahan tetap. Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian dia datang ke Polres. Ya Pak, kami boleh menerima itu keluarga. Ya itulah. Kan itu kan keluarga kalian, bukan keluarga saya. Iya. Saya bilang itu. Ya. Akhirnya dibolehkanlah itu masuk ke situ. Kembali ke rumah. Tapi karena kecemburuan juga. Iya pasti ada. Ada kecemburuan. Ada karena hal-hal lain. Termasuk kaya ini si yang punya. Yang dibakar rumahnya. Iya, yang dibakar rumahnya ini. Termasuk kaya. Makanya bisa jadi akumulasi. Itu setelah kita pelajari kan. Jadi akhirnya udah masuk kembali. Udah jadi ceramah-ceramah itu sering kita buat. Berarti bahwa pendekatannya ke rumah ibadah. Rumah ibadah. Karena di sini lebih teduh kan. Lebih tenang orang di situ. Tidak akan mungkin ribut kan. Iya betul. Itu strategi. Saya ajak itu. Dengan intel saya. Di sabarannya. Masuk di situ kita bikin ceramah. Gitu, Kepala desa. Pendekatannya Bapak memang lebih ke persuasif kayak begitu ya. Itu berapa tahun Pak di Jeneponto? 2 tahun. 2 tahun sih. 2 tahun. Justru 2 tahun itu bikin masyarakat terkesan. Begitu mau dikembalikan lagi, mereka tahan. Jangan. Saya sudah pindah ke Bulukumba. Oh, ke Bulukumba lagi? Iya, saya jadi Kapolres di Bulukumba kan. Iya. Itu tokoh adatnya di Jeneponto panggil saya. Tahu? Iya. Padahal sudah ada acara mereka panggil saya dengan menghadiahkan 1 kuda. Sebuah penghormatan. Penghormatan ke saya. Kasih kuda. Cuma saya pikir. Jeneponto itu kan kuda. Saya bilang jangan Pak, kan sudah ada Kapolres di situ. Iya nanti gak enak ya. Kebetulan Kapolres ini pernah disandra. Bah. Sama warga? Ada warga di situ, masyarakat di sana.
disandra, tidak boleh kasih lewat dari situ. Berarti ada kasusnya itu. Ya, nggak tahu juga Pak Dokter. Atau metode penanganannya kurang tepat. Saya kemudian mungkin begitu. Jadi ada mungkin salah satu cara mungkin pendekatannya ya. Pendekatannya. Jadi bayangin aja, saya waktu pernah ada di sana kan Forbes itu masih kuat di sana dulu. Saya sampai turun ke tempatnya masyarakat. Nah ini satu cerita lagi nih. Ketika saya turun ke tengah-tengah masyarakat di tempat Forbes ini, perkelahian antara kampung ke kampung, saya datang ke sana malam-malam. Kan, ketika malam-malam, rupanya ada warga di situ pernah saya tolong anaknya operasi di Rumah Sakit Bayangkara. Iya. Nah, dia merasa berhutang budi. Iya. Kebetulan mungkin bagus saya layani dia. Gitu ya. Begitu saya dilihat, Pak Dotro. Dotro. Dotro dibilang. Bukan Pak Dokter. Pak Dotro, ada di sini Pak Dotro. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak saya dulu bapak yang tolong. Waktu operasi anak saya ini. Aku kan sudah lupa. Nggak ingat lagi. Kita nggak ingat karena banyak sekali kan. Terus, iya Bu, iya. Jadi sekarang bagaimana? Wah udah sehat, sudah gini-gini. Udah. Jadi itu udah. Malam itu kita jaga di situ kan supaya tidak terjadi perkelahian antara kampung. Diam-diam mereka masak makanan untuk kita. Saking senangnya itu ibu ini dia cerita semua diceritakan. Dia menyampaikan, wah pokoknya bagus pelayanannya gini. Udah kita bikin pesta makan kita. Potong kuda Pak. Woi potong makanan di situ, potong apa makan kita makan di situ. Jadi rame sampai anggota saya itu, kenapa bapak begitu digituin katanya gitu kan. Kita datang ke sini tidak pernah digubris, tidak pernah disambut. Bapak dikasih makan kita begini oleh masyarakat ini. Saya nggak tahu, saya bilang itu. Saya nggak tahu, ya apa adanya aja saya bilang gitu. Tetapi kan kita punya datang ke sini adalah memberikan rasa nyaman bagi mereka. Itu aja. Tujuan kita bukan apa-apa. Tujuan kita memberikan rasa nyaman, kita awasi mereka. Itu berarti perilaku caring yang Bapak pelajari di kesehatan, di rumah sakit, terbawa sampai ke masyarakat. Mungkin begitu. Sehingga kemudian mereka merasakan dampaknya. Pelayanan kita jadi bagus. Jadi ketua Forbes-nya itu saya pernah kunjungi ke rumahnya. Sampai anggota bilang, Pak jangan ke situ. Bahaya katanya. Loh kenapa bahaya? Dia bilang, itu keras orangnya begini. Enggak, saya ke sana. Saya pergi. Saya pergi ke rumahnya itu. Pak, siapa namanya itu tokoh masyarakatnya di sana itu. Saya bagus dilayani. Disambut baik. Kita kan tidak datang mengacau di situ kan. Kan gitu. Jadi malah dia senang. Senang saya datang ke sana. Dan membangun kerjasama kami dengan dia. Karena dulu, nah ini lagi suatu cerita lagi. Kalau saya cerita lagi panjang ceritanya. Kalau Forbes ini juga dia mencari kekuatan. Cari kekuatan mendukung dia masuk ke Polwil. Ke tentara. Jadi setiap ada tahanannya dibawa ke sana, bukan ke polisi. Nah, saya tahu begitu. Saya pergi ke Koramilnya. Dan Pak, Bapak menahan orang tidak ada dasarnya, Pak. Bukan kewenangan. Kalau Bapak melakukan seperti itu nanti ini masyarakatnya banyak yang mengetahui, nanti Bapak lebih baik boleh Bapak terima, serahkan ke kami. Supaya kami proses. Nanti daripada Bapak di demo lagi, masalah lagi. Ke Kodim di Kodim. Saya tidak lakukan apa-apa. Iya betul, Bapak tidak melakukan apa-apa. Tapi Bapak tahan dia. Artinya diamankan. Nah kalau sudah diamankan, bawa ke kita supaya kita proses. Nah ini hubungan saya dengan ketua Forbes tadi, dengan ke Kodim mungkin termonitor.
Akhirnya mereka tidak mau lagi, akhirnya dibawa ke saya. Jadi kalau ada apa-apa sudah langsung ke kami, ke polisi yang penanganannya. Dan disitulah menjadi senang mereka. Saya pindah dari situ, saya diundang lagi, mau dikasih penghormatan, penghargaan, kasih kuda, sudahlah, tidak usah lah. Saya bilang, itu kasih sama Kapolres yang baru aja, jangan ke saya. Nggak enak lagi nanti. Bapak sudah di Bulukumba? Saya sudah di Bulukumba pada waktu itu. Bulukumba berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Masih 2 dengan tahun, masalah yang mirip gak dengan Jeneponto? Atau Jeneponto jauh lebih keras dibanding Bulukumba? Kalau kerasnya lebih keras di Jeneponto, tapi permainan politik lebih tajam di Bulukumba. Jadi masing-masing daerah punya tantangan punya sendiri. Strategi. Kalau di Bulukumba strategi saya ya yang bagus di situ kemarin itu atau yang disenangi oleh masyarakat itu judi, sabung ayam. Iya. Di situ sama pencurian sama togel. Bapak hilangkan semuanya. Saya hilangkan. Jadi hobi sebagian masyarakat hobi dengan itu, tapi sebagian masyarakat juga merasa terganggu dengan itu. Merasa terganggu. Begitu Bapak hilangkan, justru mayoritasnya senang. Senang. Yang terutama yang judi sabung ayam. Iya. Kan di gunung, bukan di di gunung mereka janjian. Jadi datang dari Sinjai, datang dari Bulukumba, datang dari Jeneponto, pokoknya ngumpul di sini. Bone, jauhnya ke sana. Di situ mereka bertarung, judi bermalam-malam, bermalam di situ mereka. Nah itu isu itu kan masuk ke kita. Iya. Jadi saya tahu udah. Saya bilang, ayo. Gerebek. Kita gerebek. Ketakutan juga staf saya itu bilang, wih jangan Pak. Biar kami aja. Nggak usah, kita sama-sama aja ke sana. Iya. Udah, tangkap. Semua berlarian semua. Udah lari ya. Motor ditangkap, mobil diambil, taruh ke Polres. Iya. Tangannya di situ. Dan akhirnya sudah hilang. Berapa tahun di Bulukumba? 2 tahun tadi? 2 tahun. Berarti 2 tahun di Jeneponto, 2 tahun di Bulukumba. Di Bulukumba. Habis itu masuk ke Rumah Sakit Bayangkara menjadi wakil kepala rumah sakit. Oh berarti pasca dari Kapolres itu jadi akhirnya jadi wakil kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit, wakil direktur rumah sakit. Jadi wakil direktur rumah sakit. Berapa tahun di situ Pak? Itu tahun 2004 menjadi sampai dengan tahun 2013. Oh lama juga Pak ya. Ya. Nah 2004. yang paling menarik buat kami ini adalah Bapak akhirnya kepikiran untuk membuat kampus. Oke. Ya. Dan tadi kan Bapak Medan, Jakarta sekolahnya, kemudian ditempatkan di Makassar, sempat ke Jeneponto dan Bulukumba, kembali ke Makassar. Ada ide untuk bikin kampus. Oh kenapa ke Palu? Oke. Kenapa bisa kepikiran ke Palu akhirnya? Sebenarnya begini. Dan kenapa juga kepikiran bikin kampus? Ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana ya. Kalau waktu saya di rumah sakit itu mengikuti kegiatan berdasarkan apa problem. Oke. Pada waktu itu problemnya adalah itu masalah tenaga keperawatan dengan pendidikan. Iya. Jadi pada waktu itu di Bayangkara itu ada SPK dulu. Iya. Kemudian dari SPK ini sekolahnya sekolah SPK ya. Ya, sekolah SPK. Iya, Bayangkara punya. Habis itu ditutup, suruh tutup. Karena tidak ada lagi SPK. Iya. Harus menjadi atau mau buka SMK, paling itu bisa. Iya. Jadi akhirnya saya waktu itu wakil kepala rumah sakit memikirkan, wah sayang sekali. Iya, sudah ada bangunan, sudah fasilitas dan lain-lainnya mau diapain. Akhirnya saya langsung berpikir, bagaimana kalau dibuka akademi keperawatan? Iya. Gitu. Dibukalah akademi keperawatan. Saya konsepkan belajar, kita bertanya kepada orang-orang bagaimana membuka sekolah. Iya. Udah itu saya dapat ilmu lah di situ, buka sekolah. Iya. Udah
kebetulan pada waktu itu saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Makassar, saya dekat. Karena sebelumnya itu di dalam pengelolaan pendidikan SPK itu saya selalu diambil kepanitiaan. Yang memberikan masukan. Dan berarti, saya ikut terlibat di situ. Ditutupnya SPK itu Bapak berpikir kenapa nggak dibuka aja akademi? Jadi jenjang berikutnya Akper. Kemudian Bapak usulkan, diterima. Tapi dengan syarat Bapak yang jadi pimpinan untuk pengelolaan itu, untuk pembukaan itu. Oh iya, saya mengurus, bukan pimpinan. Iya, mengurus. Nah, mulailah saya urus itu. Iya. Nah, begitu saya ajukan, jadi keluar izinnya. Tahun 2007 kali. 2004 atau 2007? 2007. 2007. Nah, keluar itu izin untuk bisa menjadi Akademi Keperawatan Bayangkara. Sampai sekarang masih ada. Nah, setelah di situ saya kelola dengan baik. Artinya bukan saya sebagai pimpinannya, direkturnya, tetapi saya pakai orang di situ dan saya kontrol semua. Saya bilang, wah, ternyata begini buka sekolah. Ya, enggak terlalu sulit. Iya. Gampang. Ya. Bilang gitu kan. Nah. Dan muncul aturan pada waktu itu, saya ingat sekali, Dikti justru mendorong agar supaya lembaga-lembaga yayasan untuk membuka pendidikan. Dan tidak terlalu dipersulit syaratnya, tidak sesulit hari ini. Ya, tidak sekarang ini. Iya. Dan akhirnya seingat saya banyak sekali kampus keperawatan di Makassar itu banyak sekali. Langsung tumbuh ke jamur. Iya, bahkan sebagian sudah pada tutup yang tidak bisa beradaptasi. Iya, bahkan ada isu itu hampir semua dosen Poltekkes itu punya kampus sendiri. Iya, betul. Termasuk Ibu Nani. Iya, Ibu Nani. Ya kan dari Poltekkes bikin sekolah. Gitu. Yang paling sukses kan Pak Ake. Bikin hampir beberapa provinsi dia punya. Sampai di Papua sampai sekarang masih ada. Ya. Pak Ake. Dan kemudian Bapak diskusi sama Ibu. Ya, jadi ceritanya adalah pada saat itu terjadi itu tadi gejolak perekonomian. Ya. Saya kan senangnya bisnis juga. Ya. Jadi saya dulu mengekspor ikan telur terbang. Oh, yang Indosiar ke Taiwan. Ikan Indosiar itu ya, Pak? Ya. Jadi saya dulu bekerja sama dengan masyarakat di Galesong. Oh iya. Galesong itu nelayan di sana. Iya. Kita mengambil hasil ikan telur terbang ini untuk kita jual ke Taiwan. Kirim ke sana. Kirim ke Jepang juga iya. Dan mahal. Kita beli 15.000, bisa kita jual 90.000. Per kilo. Per kilo. Gitu. Nah, kita hanya memodali dari masyarakat nelayan. Kita sebelum turun dia, kita kasih makanan, kasih ini, kita lengkapi apa kebutuhannya. Nanti barangnya kita dijual ke kita. Dengan harga sekian. Dengan harga itu sesuai dengan pasaran. Udah, itu yang kita. Tetapi terjadi krismon yang kemarin itu, orang Jepang, orang Korea datang ke Indonesia untuk mencari itu langsung ke nelayan. Oh, tidak lagi melewati ekspor segala. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi bersaing. Iya, karena harga sudah dibuat oleh mereka. Iya. Pasti dikasih naik. Nah, jadi saya masih ingat itu, saya rugi 2 tahun itu 500 juta. Waktu itu, uang waktu itu kan besar sekali. Udah besar itu. Iya. 500 juta habis bang saya. Nah, jadi masih ada uang. Iya. Saya bilang lah sama istri, wah kalau begini kita bekerja ini enggak ada ini. Sudah sepi nih saya bilang. Udah 2 kali kita lakukan, sudah 2 kali rugi. Iya. Karena apa? Kita beli 45 atau 50. Iya. Jualnya enggak bisa lagi di atas harga. Di atas itu sampai sekian. Iya. Karena ya itu tadi, karena nelayan langsung menjual, diambil
oleh mereka. Iya langsung. Nah, jadi akhirnya kita rugi karena telur ini harus diolah lagi, dibersihkan, di apa semua itu. Itu ceritanya. Jadi akhirnya udah 2 kali udah gagal, nggak bisa lagi ikut terus, bilang gitu. Beralih. Jadi pada waktu itu 2007 itu mulailah goncang, 2008 itu goncang udah apalagi mau dikerjain. Kan kira-kira Tapi begitu. kan Bapak sama Ibu selalu berpikir tentang ide-ide. Iya. Jadi gitu. Apalagi kerjaan di sini gitu. Wah udah kalau begitu gini aja. Masih ada dana di sini, kita coba buka sekolah. Iya. Gitu. Bagaimana cara mengurusnya kan sudah saya tahu. Iya. Cara mendirikannya. Urus semua. Nah, di mana kita buka itu? Iya, pertanyaannya. Oke. Makassar sudah penuh. Makassar memerlukan biaya yang besar. Karena modal. Iya. Kan beli tanah, beli ini pasti Betul, mahal. lebih mahal. Ke Kendari punya peluang. Karena apa? Karena saya sudah tahu di sana. Pernah ke sana, iya. Cobalah dulu kita ke Palu. Iya. Di Palu belum pernah saya kenali, belum ada orang sini. Iya, itu dia Pak. Di Palu enggak ada. Datanglah kami ke sini sama berdua sama istri. Ngelihat langsung. Ngelihat lokasi di mana bisa sewa gedung untuk kita buka. Iya, waktu itu kan masih dibolehkan. Iya, dan waktu itu habis masalah di Kota Palu agak aman dulu yang konflik agama. Iya, yang tahun Poso. Ya, Poso itu tahun 98. Nah, kan 2000, itu kan berdampak ke sini. Iya, betul. Kena juga. Dampaknya memang tidak ke sini. Memang konfliknya enggak ke Palu tapi dampaknya. Iya, dampaknya ke sini. Sudah. Akhirnya kami cari tapi tidak ada dapat tempat. Ya sudahlah kalau gitu. Cuman ada yang nanti kalau ada Pak kami telepon. Ya. Ditelepon lah. Kami pulang. Ada telepon. Pak ada gedung yang tidak dipakai. Ya. Tahu? Nah, kalau Bapak mau sewa boleh. Kami datang langsung terbang naik pesawat sini. Kami ikuti. Pergi lihat. Dapatlah itu yang di Tanjung Satu. Tanjung Satu. Bekas sekolah. Bekas sekolah SMA. Saya pernah lihat. Itu 6 kelas. 5 kelas. 5 kelas. Cocok. Udah. Bikinlah prosesnya ini. Mengajukanlah ini. Pada waktu itu dibilang harus ada minta izin dari kepala dinas sini. Kesehatan provinsi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya tidak tahu jawaban saya itu memang apa masuk di akal atau tidak waktu itu. Tapi langsung masuk di akal dia. Iya. Terus pertanyaannya begini. Kenapa Bapak membangun kampus di sini? Iya. Sedangkan Bapak kan orang Medan. Betul. Iya. Kenapa tidak di Medan saja dibangun? Iya. Terus saya langsung ngomong pada saat itu ya, dari pertanyaannya itu, Pak, Indonesia ini sama. Iya. Saya bilang, tetapi ingat Pak, saya bilang, ini pelajaran dari waktu kuliah ini. Ingat Pak, saya bilang, kalau dibuka sekolah di sini, yang menikmati adalah putra-putri di Sulawesi Tengah. Iya. Tidak terkendala jarak lagi mereka. Ya, pendidikan itu akan dinikmati oleh putra-putri. Kalau tidak ada pendidikan itu berarti dia akan pergi ke luar kota. Iya. Luar Sulawesi Tengah. Iya. Nah, kalau dia pergi keluar, artinya apa? Berarti uang di Kota Palu ini akan bergeser keluar. Iya. Bukan di Kota Palu. Iya. Sementara kalau ini masuk kampus ini di sini, berproses di sini, maka akan menambah perputaran uang di Kota Palu ini. Uang tidak keluar. Tidak keluar. Uang di sini. Jadi terdidik juga di sini, jaraknya lebih dekat, kualitasnya ada. Uang juga berputar di sini, ekonomi juga bertumbuh. Luar biasa. Itu hanya itu. Nggak tahu bagaimana ide saya ngomong begitu. Tiba-tiba aja muncul. Langsung dia ngomong, hah? Segitu-gitunya pemikirannya Pak? Kata gitu. Ya iya. Saya bilang, jadi jangan dilihat dari personnya saya orang Sumatera. Betul. Tetapi tujuan saya adalah dalam membangun putra-putri di Sulawesi Tengah dan menambah pertumbuhan ekonomi. Iya. Kan pasti ada orang kerja. Betul. Kalau begitu, Pak dipanggil itu stafnya, bikinkan izin. Langsung hari itu juga. Langsung hari itu.
Tahun berapa itu Pak? Tahun 2009. 2008, 2008. Akhirnya diterimalah mahasiswa di angkatan pertama. Akhirnya kita proses, keluarlah izin. 2009. Ya. Itulah bukalah di situ. Yang namanya dulu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara. Palu. Ada Palunya. Ada Palu. Dan pada waktu itu waktu kan divisitasi, dikunjungi dulu. Iya. Dikira kita main-main. Betul ini Bapak mau buka sekolah? Siapa yang bertanya begitu? Yang dari tim visitasi dari Jakarta. Iya. Betul. Di mana Bapak tinggal? Iya. Yayasannya di mana? Iya. Yang itu rumahnya. Padahal itu rumah itu enggak tahu siapa-siapa punya rumahnya itu. Orang. Rumahnya orang. Bapak tunjuk-tunjuk aja. Itu. Udah gitu, udah. Begitu udah selesai semua, berjalan sudah. Iya. Udah proses, sudah saya pulang. Iya. Ke Makassar. Dan lama kemudian, kira ada seminggu atau 2 minggu itu ada telepon. Iya. Pak, betul Bapak mau mau beli rumah kami? Yang Bapak tunjuk itu? Yang ditunjuk itu. Iya. Yang di mana? Ya. Itu yang di depannya sekolahnya Bapak itu. Oh iya, kalau memang cocok boleh Pak. Iya. Saya bilang gitu. Udah, terbang lagi ke sini. Iya. Lihat itu rumah. Oke. Saya belilah itu dulu 200 juta. 200 juta. Terus kebetulan tetangga di Manuruki yang punya rumah. Dia orang Makassar. Iya. Pensiunan dari kantor pengadilan. Makassar. Tapi punya rumah di Tanjung Satu. Dulu kerja di sini dia. Oh, dia pernah kerja di sini. Sudah. Jadi. Udah kita tinggal di situ. Akhirnya jadi kalau kita datang langsung tinggal di situ. Langsung warga Palu. Langsung ke kampus. Jadi warga Palu. Udah tidak nginap di hotel berarti. Iya. Udah ada di hotel. Tahun berapa itu Pak? 2008 juga 2000, itu? Udah 2009 itu. Berarti udah jalan sekolah, masih bola balik berarti Pak? Iya. Makassar. Saya dulu mengajar kalau sistem LMS sekarang, dulu saya sudah pakai. Saya mengajar dari Palu, online dengan mahasiswa. Pakai Skype berarti waktu itu. Skype dulu ya, iya Skype. Pakai Skype. Iya, sudah saya udah lakukan begitu. Jadi pembelajaran online sekarang Zoom itu sudah Bapak pakai? Sudah saya pakai tahun 2009. 2009. Iya. Nah ada orang di Makassar itu orang IT yang tadinya juga saya rencanakan saya bawa ke sini, tapi dia terangkat jadi PNS di Baru. Jadi nggak jadi. Jadi tidak jadi. Berarti itu yang merancang pembelajaran IT-nya. Iya. Pengembangan IT-nya kita itu dia. Tuh. Oke. Singkat kata terjadilah Stikes Widya Nusantara dengan perkembangannya jurusannya masih 2 waktu itu. Dulu 2, hanya D3 kebidanan sama S1 keperawatan. Itu pun juga belum profesi. Waktu itu karena terpisah pengurusannya. Saya ingat ketika saya gabung di Stikes Widya Nusantara waktu itu Pak, tahun 2014, itu angkatan pertama profesi waktu itu. Ya, profesi. Kita masih berkantor dulu satu ruangan sama Bapak di lab. Iya. Itu saya ingat sekali sama Pak Sukrang kita rapat untuk pembukaan profesi pertama. Jumlah pendaftarnya itu sudah lumayan sekitar kayaknya di atas 50-an. Iya. Angkatan Pak Sabir. Angkatan pertama dan rata-rata justru yang ambil itu, yang ikut itu adalah kepala ruangan. Kepala ruangan. Iya, orang-orang yang sudah senior dan memang sebagiannya sudah kita bina juga di Stikes. Iya. Makanya apa yang Bapak bilang itu sebagai mencerdaskan anak bangsa, membantu membangun itu juga tercipta bukan cuma di lingkungan lulusan-lulusan SMA, tapi juga kita membangun perawat-perawat kita di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Lalu kemudian berkembang akhirnya jadi Universitas Widya Nusantara. Sekarang ini. Terakhir Pak, ini saya pengen nanya sebenarnya apa yang ada di pikiran Bapak itu kan ini bukan karena saya di dalam ini, tapi hasil diskusi saya mendengarkan bahkan di kampung saya orang-orang mengatakan bahwa Universitas Widya Nusantara atau Stikes, orang masih bilang Stikes itu kan maju sekali perkembangannya. Bahkan dari kampus-kampus lain, teman-teman yang lain pun ngomong seperti itu. Mereka sempat nanya, apa yang menjadi rahasia
Pak Rektor, Pak Tigor dalam pembangunan itu, kenapa secepat itu perkembangan dari cuma berapa tahun akhirnya jadi universitas, buka 2 fakultas, kemudian dengan berbagai macam jurusan, dengan fasilitas pembangunan yang sangat megah, bahkan beberapa kampus yang sudah ada jauh lebih dulu daripada kampus Universitas Nusantara, justru itu tertinggal jauh. Apa yang menjadi rahasia? Sebenarnya sih tidak juga, yang penting adalah ada tujuan kita, ada perencanaan yang selalu kita buat unggul, harus bagus, harus ini dalam rangka membangun. Jadi begini pada punya prinsipnya. Saya sangat menghargai orang tua mahasiswa yang masuk anaknya di kampus ini. Dari situ akan dengan sendirinya saya mempunyai tanggung jawab menjadi bagaimana mendidik mereka menjadi bagus, tidak asal-asalan, kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu makanya saya selalu menyampaikan kepada seluruh kita itu harus berinovasi, bergerak, harus membuat suatu perubahan-perubahan. Perubahan itu saya begini prinsipnya, kalau orang tidak mau berubah sama dengan orang mati. Berubah itu adalah untuk mencapai kemajuan. Tetapi perubahan itu tidak mesti harus bagus, harus jadi sesuai atau dalamnya. Perubahan itu mencapai kemajuan, tapi kemajuan itu belum tentu, perubahan itu belum tentu menjadi kemajuan. Kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu dari perubahan itu akan mencapai lebih bagus lagi. Berubah terus menjadi ke puncak, kira-kira begitu. Jadi harus ada perubahan. Itu intinya. Berarti tidak ada yang pasti, justru yang pasti itu adalah sebuah perubahan itu sendiri. Betul. Luar biasa, Pak. Tanpa berubah akan menjadi statis, itu intinya. Betul. Berubah itu menjadi pelajaran untuk memperbaiki lebih lanjut lagi. Lebih bagus lagi. Jadi itu jadi rahasia yang membuat kampus Universitas Nusantara itu sangat maju pesat. Ya kira-kira demikian lah. Dan informasi buat penonton podcast Universitas Nusantara, hari ini kita dapat kabar gembira. Selamat Pak Rektor, karena salah satu prodi kita S1 Gizi itu alhamdulillah udah keluar akreditasinya dan kita berhasil meningkatkan. Dan ini jadi bukti juga bahwa apa yang saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa kita Universitas Nusantara itu berkembang, buktinya adalah prodi gizi yang tadinya masih akreditasi C, dan alhamdulillah tadi kita buka amplopnya. Hasilnya dengan baik sekali. Baik sekali, atau yang oleh masyarakat dikenal dengan akreditasi B. Selamat Pak Rektor. Terima kasih. Ya, ini juga saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh stafnya kita. Karena itu tidak mungkin hanya dicapai oleh beberapa orang, tetapi itu dengan kebersamaan untuk mencapai itu sehingga bisa hasil yang lebih bagus lagi. Sehingga dengan demikian kalau kita sudah baik, semua prodi kita sudah baik, sudah baik sekali. Berarti semuanya itu akan mengarah kemajuan, bukan mundur. Berarti akan kita mencapai, kalau baik sekali ke depan kan kita akan mencapai untuk akreditasinya unggul. Nah, inilah langkah-langkah yang akan kita capai. Tentunya ketika kita mencapai itu, untuk mencapai unggul bukan dia berpangku tangan, tetapi harus bekerja sesuai dengan permintaan menjadi unggul. Akreditasi unggul atau yang oleh masyarakat dikenal dengan akreditasi A. Terakhir Pak Rektor, karena waktu sebenarnya masih banyak ingin kita gali sama Pak Rektor, mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Cuma karena waktu, terakhir mungkin sebelum ditutup podcast kita ini, mungkin ada pesan buat penonton kita di rumah sebagai motivasi mereka, apa yang ingin Pak Rektor bagi, itu menjadi motivasi buat penonton kita sehingga bisa mengikuti jejak-jejaknya Pak Rektor yang luar biasa perjuangannya tadi. Banyak sekali nilai-nilai edukasi yang sebenarnya kalau mau disimpulkan itu bisa ngalkan waktu lagi. Tapi bisa penonton di rumah bisa
lihat sendiri, dengerin dan bisa ngambil pelajaran sendiri. Tapi kita tutup dengan ada pesan apa Pak Rektor? Baik, terima kasih banyak pada Pak Ahmil yang bisa kita berbincang-bincang dalam rangka bagaimana sih sebenarnya kampus kita ini, kampus Universitas Widya Nusantara yang kita miliki, yang kita bangun mulai tahun 2009 sampai menjadi universitas dan semuanya prodinya sudah baik sekali. Gitu. Jadi tentunya harapan kita ini adalah bahwa Universitas Widya Nusantara yang ada di Kota Palu adalah berkegiatan, berkeinginan membangun masyarakat putra-putri yang ada di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan, untuk memperoleh pendidikan, pembelajaran atau pengetahuan di bidang kesehatan maupun di ekonomi maupun bekerja dan memperoleh pendidikan itu melalui Universitas Widya Nusantara. Salah satu kabar gembira yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa kami kemarin pertemuan dengan Pak Gubernur, dengan Wakil Gubernur, diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Bahwa Pak Gubernur memberikan perencanaan ke depan seluruh putra-putri yang ada di Sulawesi Tengah yang lulusan SLTA akan dibiayai oleh pemerintah setempat atau pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah. Itu di dalam pembiayaan yaitu uang kuliah akan dibayar per semester 4 juta. Ini adalah suatu rancangan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada pertemuan kami di kantor gubernur. Itu harapannya beliau. Oleh karena itu ke depan jangan ada putra-putri yang ada di Sulawesi Tengah yang lulusan SLTA tidak melanjutkan kuliahnya. Tidak melanjutkan kuliahnya atau lanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Sangat rugi kalau ini tidak dimanfaatkan. Karena baru kali ini gubernur mau menyampaikan seperti ini kepada tingkat perguruan tinggi, khususnya diutamakan pada perguruan tinggi swasta. Ini penyampaian beliau. Jadi oleh karena itu pesan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, bagi putra-putrinya yang mau melanjutkan sekolah, kuliah, silakan datang ke Universitas Widya Nusantara untuk dididik di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi. Ini yang penting. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kalau saat ini ya di profesi kesehatan itu sangat dibutuhkan. Kemarin disampaikan akan ditempatkan tenaga-tenaga medis dan paramedis di tiap-tiap kecamatan ataupun di tiap-tiap desa. Jadi berapa tenaga yang dibutuhkan untuk ke depan 5 tahun akan datang selagi programnya ada, itu diisi. Jadi oleh karena itu suatu kesempatan, peluang yang besar kepada putra-putri Sulawesi Tengah untuk memperoleh pendidikan. Silakan masuk ke Universitas Widya Nusantara. Universitas Widya Nusantara siap membantu, siap melayani dari anak putra-putri Bapak di Sulawesi Tengah. Baik. Kira-kira demikian Bapak. Jadi kalau nanti kalau ada yang mau ke kampus kita kuliah supaya dilayani dengan baik, kebetulan Pak Ahmil itu adalah di bagian PMB supaya itu dilayani dengan baik, diberikan informasi supaya kita siap untuk menampung mereka menjadi orang yang cerdas, mengisi pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya di Indonesia pada umumnya. Saya kira itu aja Pak.
Terima kasih Pak Rektor. Jadi buat kalian yang menyimak informasi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Gubernur menyediakan beasiswa menanggung SPP pada seluruh perguruan tinggi yang diutamakan perguruan tinggi swasta. Jadi ini kesempatan besar, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Baik, itu saja podcast kita pada hari ini, pagi menjelang sore ini, lumayan panjang podcast ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan tombol loncengnya dinyalakan agar supaya video-video terbaru kami bisa kalian saksikan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih sudah mau jadi narasumber. Siap. Berbagi pengetahuan, pengalaman beliau, keilmuan beliau, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Dan untuk saya pribadi, beliau ini sangat menginspirasi, sangat menenangkan yang membuat kami menjadi nyaman bekerja di Universitas Utara. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rektor. Terima kasih.